Tahun 2010, di mana di situ terdapat gelaran Piala Dunia yang digelar di Afrika Selatan, menjadi sebuah pertunjukan sempurna bagi timnas Spanyol. Sebuah generasi emas yang membuat semua orang tercengang, masih diingat kedahsyatannya sampai sekarang. Spanyol berhasil mendeskripsikan istilah spektakuler, menggabungkan antara kecerdasan dan talenta bermain sepak bola. Mereka pantas dijuluki sebagai tim tak terkalahkan kala itu. Mulai mendominasi sejak gelaran Piala Eropa 2008, Spanyol akhirnya menjadi sedikit dari tim yang sukses mengawinkan gelar Piala Eropa dan Piala Dunia. Lebih hebatnya lagi, Spanyol yang menjadi juara di gelaran Piala Dunia 2010 muncul sebagai tim dengan produktivitas terendah dalam sejarah turnamen. Namun di balik itu, mereka juga muncul sebagai tim yang paling banyak melakukan operan sebelum benar-benar menceploskan bola ke dalam gawang. Tidak mengherankan memang karena pada dasarnya itulah yang menjadi kekuatan tim berjuluk La Furia Roja. Lika-liku Spanyol mencapai partai final. Memulai turnamen di grup H melawan Swiss, Spanyol secara mengejutkan harus menelan kekalahan. Dalam laga itu, Gelson Fernandes berhasil mencetak gol untuk Swiss pada menit ke-51. Meski pada akhirnya Spanyol gagal membalasnya, mereka dinilai tidak banyak melakukan kesalahan. Di laga itu, Spanyol bahkan harus kehilangan Andres Iniesta yang jadi andalan pada menit ke-76 usai mendapat masalah hamstring. Mengomentari kekalahan tersebut, Xavi Hernandez yang kembali menonton pertandingan secara penuh juga tidak terlalu khawatir. Karena memang penampilan yang ditunjukkan Spanyol sejatinya tidak buruk. Mereka hanya kurang beruntung. Meski mengaku tenang dengan kekalahan pertama, Xavi secara bersamaan juga merasa sangat gugup ketika harus melakoni laga kedua melawan Honduras. Dia berpikir bahwa laga itu adalah pertaruhan bagi timnas Spanyol untuk bisa melaju hingga ke babak selanjutnya. Pun dengan kiper mereka, Iker Casillas yang belum pernah merasakan hal serupa ketika akan tampil dalam sebuah pertandingan. Saya tidak pernah merasa begitu gugup dalam hidup saya, seperti saat akan melawan Honduras, ujar Casillas dikutip dari The Independent. Beruntung berkat keyakinan penuh dari para penggawa Spanyol, kemenangan dengan skor 2-0 akhirnya bisa didapat. David Villa menjadi bintang di laga itu dengan catatan 2 gol yang dicetak. Di pertandingan terakhir babak grup mereka harus menghadapi Chili yang dibesut Marcelo Bielsa. Ini bukan pertandingan mudah, mengingat mereka harus mengunci kemenangan untuk bisa duduk di tangga teratas. Bila gagal, maka koper harus segera diangkat untuk dibawa pulang. Meski pasukan Marcelo Bielsa tampil dengan penuh percaya diri, Spanyol berhasil memegang kendali dengan 2 gol yang dicetak di babak pertama, melalui aksi Andres Iniesta dan David Villa. Pertahanan tangguh yang dijaga Carles Puyol dan Gerard Pique membuat tekanan yang diberikan Chili jauh berkurang. Tim lawan pun hanya bisa membalas dengan 1 gol, meski pada akhirnya ikut mewakili grup H bersama Spanyol untuk melaju ke babak penyisihan sebagai runner-up. Di babak 16 besar, Spanyol harus menghadapi Portugal yang juga punya kekuatan besar. Dihuni oleh Cristiano Ronaldo, tim Samba Eropa jelas tidak bisa diremehkan. Namun lagi-lagi, dengan mengandalkan penguasaan bola, Spanyol mampu mencuri celah di antara ketatnya lini belakang Portugal. Mengandalkan David Villa dan juga Fernando Llorente yang memberi dimensi berbeda, Spanyol berhasil mencetak gol pada menit ke-63. Itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta dan membuat Spanyol berhak atas 1 tempat di babak perempat final. Di situ, meski cuma berhadapan dengan tim sekelas Paraguay, pelatih Vicente Del Bosque sangat melarang anak asuhnya untuk meremehkan kekuatan tim lawan. Pelatih yang saat ini berusia 71 tahun tersebut ingin para pemain tetap fokus dan menghormati lawan. Benar saja, setelah melakoni pertandingan yang sangat ketat selama lebih dari 80 menit, Spanyol baru bisa mencetak gol di menit ke-83 melalui aksi David Villa. Kemenangan itu pun membuat mereka melaju ke babak semifinal dan melawan salah satu kandidat juara, Jerman. Banyak yang menganggap bila pertandingan itu layak ditempatkan di final. Tim Panza ketika itu begitu populer dengan nama Thomas Müller. Namun kekuatan sang pemain muda tak berarti apa-apa ketika harus berhadapan dengan Xavi Iniesta. Meski pertandingan berlangsung seimbang, Spanyol berhasil memanfaatkan celah dengan mencetak gol melalui sundulan kepala Carles Puyol di menit ke-73.
Usai kemenangan tipis tersebut, resmi sudah, Spanyol berhak atas 1 tempat di partai final untuk kali pertama sepanjang sejarah. Mengandalkan banyak sentuhan dan mencetak sedikit gol. Seperti yang sempat disinggung di awal, gelaran Piala Dunia 2010 yang memunculkan Spanyol sebagai juara telah menciptakan banyak sekali umpan dari tim tersebut. Sebaliknya, gol yang dicetak justru paling sedikit dari banyaknya daftar pemenang gelaran sepanjang masa. Miroslav Klose hanya membutuhkan 728 sentuhan sepanjang karir untuk mencetak 16 gol Piala Dunia. Namun hanya dengan bermain di gelaran Piala Dunia 2010, Spanyol membutuhkan 745,8 sentuhan untuk mencetak 1 gol. Dengan mencetak 8 gol di gelaran Piala Dunia, Spanyol membutuhkan sekitar 5.966 sentuhan. Ini semua ada kaitannya dengan peran dominan para gelandang, di mana pelatih Del Bosque memang meminta pemainnya untuk tidak melepas tembakan jarak jauh. Harus ada sentuhan terlebih dahulu sebelum bola masuk ke kotak penalti lawan. Xavi Hernandez yang jadi salah satu bintang berhasil menyelesaikan 90 dari 97 operan yang dicoba dan melakukan 130 sentuhan. Sementara itu bila digabungkan, Xabi Alonso dan Sergio Busquets telah melakukan sebanyak 166 sentuhan. Dengan mengandalkan cara tersebut, Spanyol mampu menguasai rata-rata 74,1 per pertandingan. Lantas apa artinya semua itu? Ketika lebih banyak yang menyebut bila penguasaan bola digunakan Spanyol untuk menyerang, maka ini lebih kepada cara mereka bertahan. Kemampuan Spanyol dalam mempertahankan bola membuat mereka mampu terhindar dari berbagai ancaman. Memainkan 6 laga sebelum final, Spanyol hanya kebobolan sebanyak 2 kali saja. Itu berarti bahwa taktik penguasaan bola mereka sangat berguna bagi lini pertahanan agar tetap aman. Sering mengandalkan kombinasi peran pemain muda seperti Sergio Ramos dan Gerard Pique, serta pemain berpengalaman macam Carles Puyol dan Capdevila. Spanyol tidak benar-benar sering menghadapi serangan berarti. Malah Iker Casillas berada di peringkat 29 dalam catatan penyelamatan per 90 menit. Lini pertahanan yang hanya menciptakan rata-rata 17,3 tackle per pertandingan juga jadi yang terendah kelima dari semua kontestan Piala Dunia. Masih belum cukup, catatan 104,2 duel per pertandingan yang dicatat menjadi yang terendah ketiga sepanjang gelaran. Dengan serangan yang dilancarkan tim lawan, bola biasanya lebih sering berhenti di kaki Sergio Busquets. Maka tidak heran bila sang pemain disebut memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan Spanyol di gelaran Piala Dunia 2010. Busquets merupakan pemain jenius dan tidak terlihat panik ketika lawan mulai memasuki wilayah kekuasaan. Ketika bola sudah kembali ke dalam genggaman, maka tugas yang akan dilakukan Busquets adalah memberinya ke playmaker untuk diolah sesuai rencana dan diteruskan ke pemain depan. Apa yang memang jadi andalan itu kemudian tertuang rapi dalam pertandingan final melawan timnas Belanda. Partai final penuh drama. Dipimpin oleh Howard Webb, pertandingan antara Belanda melawan Spanyol menghasilkan 13 kartu kuning. Pada babak tambahan, sang pengadil lapangan bahkan harus mengeluarkan satu pemain Belanda, John Heitinga, setelah melanggar Iniesta. Memainkan banyak sentuhan sepanjang laga, Spanyol beberapa kali sukses membuat timnas Belanda frustrasi. Kurangnya suplai bola membuat serangan Belanda yang dimotori Arjen Robben, Robin van Persie, dan juga Wesley Sneijder tak benar-benar berjalan dengan baik. Passing sempurna dari satu pemain ke pemain lain yang memang diperintahkan Del Bosque menjadi cara cerdas Spanyol dalam menanamkan sikap disiplin para pemain. Dalam melakukan serangan, Spanyol lebih sering mengincar sisi kiri pertahanan Belanda yang dijaga Giovanni van Bronckhorst. Itu karena ex-penggawa FC Barcelona tersebut tidak memiliki kecepatan yang memadai untuk menghalau laju cepat Spanyol. Gio sering kewalahan ketika menghadapi serangan yang dimotori Pedro. Tenaganya kian terkuras ketika Spanyol memasukkan nama Jesus Navas. Pergerakan Navas yang membuat Gio ketar-ketir pun memaksa pemain Belanda lainnya datang membantu. Dari situ terciptalah ruang untuk bisa dimanfaatkan tim Matador. Menyadari kelemahan itu, pelatih Bert van Marwijk kemudian mengganti Gio dengan Edson Braafheid pada menit ke-105. Namun langkah itu terbilang terlambat setelah permainan Spanyol kadung matang usai Del Bosque memasukkan Cesc Fabregas pada menit ke-87 untuk gantikan Xabi Alonso. Fabregas masuk dan kami mulai mendominasi.
Kami memiliki penguasaan bola yang lebih besar dan kedalaman dalam permainan kami, ucap Vicente Del Bosque dilansir dari BR Football. Gaya menyerang Fabregas yang berlawanan dengan gaya bertahan Alonso memberi Spanyol lebih banyak pilihan untuk menyerang. Ex-kapten Arsenal itu memberi dukungan ekstra pada playmaker Xavi dan menciptakan ruang lain bagi penyerang. Melalui skema tersebut, Del Bosque menyadari bila dengan permainan Spanyol yang kian dominan dalam melakukan serangan, memaksa Belanda terus bermain bertahan. Dalam hal ini, Spanyol jadi tidak merasa kehilangan Xabi Alonso yang punya peran lebih defensif. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Spanyol lantas sukses membuat Belanda melakukan pelanggaran yang tidak perlu, termasuk ketika John Heitingham menarik lengan Iniesta hingga membuatnya terjatuh. Pelanggaran itu membuat sang pemain di kartu merah dan jelas sangat merugikan Belanda. Unggul dalam jumlah pemain, Spanyol yang sangat mengandalkan Fabregas turut mencari celah untuk dimanfaatkan. Hasilnya, pria yang kini membela FC Como itu melihat satu kesempatan emas dengan memberi umpan ke Andres Iniesta yang berdiri bebas di kotak penalti lawan. Tanpa ragu, Iniesta yang berhasil mengontrol bola, langsung menyontek bola ke jala Stekelenburg di menit ke-116. Dengan keunggulan 1-0 sampai 120 menit, Spanyol mampu membuat sejarah dengan meraih trofi Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga sekarang. Apa yang telah ditampilkan Spanyol di gelaran Piala Dunia 2010 akan selalu menjadi satu dari beberapa karya terbaik yang pernah tercipta dalam sepak bola. La Furia Roja tak hanya mampu menciptakan sejarahnya sendiri, namun juga mempertontonkan permainan paling atraktif dalam sejarah turnamen 4 tahunan itu.